Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi nih sama Bunda Dewi di channel YouTube Keluarga Sederhana. Makasih ya udah klik video Bunda kali ini. Semoga video Bunda kali ini bisa bermanfaat buat semua teman-teman, khususnya yang membutuhkan, dan bisa memberikan sedikit informasi buat teman-teman yang membutuhkan juga. Dan buat teman-teman yang merasa tidak membutuhkan informasi atau video Bunda kali ini, bisa di skip aja ya videonya. Oke, jadi langsung aja, karena banyak banget alhamdulillah respon positif dari teman-teman yang memberikan pertanyaan di kolom komentar video Bunda, mulai dari video part 1, part 2, part 3, dan video-video selanjutnya perihal corona atau COVID-19 yang alhamdulillah kemarin Bunda udah mengalaminya, terus juga Bunda udah alhamdulillah bisa melewatinya. Sampai sekarang alhamdulillah Bunda udah bisa sehat lagi, udah bisa fit lagi, dan udah bisa memulai aktivitas Bunda lagi. Dan pastinya Bunda sudah dinyatakan negatif dari yang namanya COVID-19. Jadi sebelumnya di sini Bunda mau menyebutkan beberapa tanda-tanda atau gejala dari COVID-19 terlebih dahulu ya. Jadi tandanya atau gejalanya itu yang pertama ada sesak napas, terus ada anosmia atau hilangnya indera penciuman dan perasa, terus juga adanya flu, adanya sakit tenggorokan, terus juga adanya demam tinggi 38 sampai 39. Selain itu juga ada rasa badan atau tulang-tulang sendi sakit atau kayak linu gitu. Nah, alhamdulillah dari semua gejala yang tadi Bunda sebutkan, itu semua ada di badan Bunda. Dan itu Bunda rasain kurang lebih hampir 3 minggu sebelum akhirnya Bunda swab dan hasilnya dinyatakan positif COVID-19. Jadi awal mulanya itu di tanggal 5 November 2020, tiba-tiba Bunda merasa panas dingin, menggigil, tapi Bunda nggak ada demam. Jadi suhu badan Bunda tuh normal, tapi di dalam tubuh Bunda, di dalam badan Bunda tuh ngerasa kayak orang meriang gitu loh. Bawaannya tuh pengen selimutan, dan selimutnya tuh yang tebel banget. Terus selain itu juga tulang sendi Bunda tuh kayak linu gitu, terus sakit untuk dibawa jalan. Telapak kaki Bunda tuh sampai untuk nginjek lantai aja tuh sakit banget untuk dibawa bergerak lah gitu. Dan itu awal mulanya Bunda rasain kurang lebih selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari Bunda ngerasa badan udah nggak enak, tulang sakit, sampai untuk dibawa jalan juga sakit, si badan Bunda ini, akhirnya Bunda inisiatif untuk minta obat di klinik terdekat. Dan kebetulan di klinik itu yang punya beliau itu bekerja di rumah sakit. Nah, saat itu Bunda ditanya apa aja yang dirasa teh, katanya. Terus Bunda sebutin lah rasanya, gak enak badan, ini segala macem, tulang-tulang sakit, terus kayak lemes, terus pada linu, terus menggigil, tapi gak ada demam. Nah, saat itu Bunda dikasih obat kayak paracetamol, antibiotik, terus juga obat untuk linu atau sendi-sendi sakit. Setelah Bunda minum obat dari klinik tersebut dan obatnya itu sampai habis, ternyata rasa yang gak enak di badan Bunda itu belum hilang juga dong. Si tulangnya masih pada sakit, badan Bunda semakin sakit, terus rasa menggigil tuh semakin kayak dingin banget gitu loh rasanya. Padahal Bunda nggak pakai AC dan nggak kena kipas angin juga, cuma bawaan tuh kayaknya dingin aja, pengennya tuh selimutan. Nah, selama Bunda rasain rasa menggigil, terus tulang linu, sendi semua sakit kurang lebih selama 5 hari, tiba-tiba di malam harinya Bunda kehilangan perasa, atau Bunda nggak bisa ngerasain makanan yang saat itu ayah beli. Kebetulan ada 2 macam makanan, yaitu bakso dan juga ketoprak. Dan saat itu Bunda masih belum kepikiran macam-macam. Saat itu Bunda cuma bilang sama ayah, "Yah, kok ini makanan gak ada rasanya ya?" gitu. Ayah cuma bengong, dan Bunda juga abis itu udah lupain aja. Maksudnya nggak kepikiran Bunda COVID ya, atau Bunda kena corona ya, atau Bunda positif COVID ya, enggak. Karena Bunda berpikir badan Bunda memang lagi nggak enak kan, kayak lagi kurang fit gitu. Mungkin Bunda mau flu. Udah selesai itu, besoknya Bunda berangkat kerja seperti biasa. Bunda udah siap, udah rapi, Bunda pakai parfum. Kalau pakai parfum kan Bunda paling cuma 1 semprot atau 2 semprot. Ini kayaknya Bunda udah nyemprot banyak banget, kok nggak wangi-wangi juga ya? Cuma di hati itu juga ngomongnya. Tapi Bunda juga lagi-lagi masih belum kepikiran macam-macam nih. Terus setelah Bunda udah nyemprotin minyak wangi atau parfum itu banyak banget, mulai dari jilbab sampai baju Bunda, akhirnya Bunda berangkat kerja. Bunda berangkat ke kantor seperti biasa, aktivitas seperti biasa. Terus juga Bunda pulang sore, terus juga ngurus rumah, ngurusin anak-anak. Pokoknya Bunda masih melakukan aktivitas seperti biasa, walaupun sebenarnya badan Bunda tuh udah gak enak saat itu. Tapi karena ayah beliin obat kayak buat
bantu si badan bunda yang lagi ngedrop itu biar lebih baik. Jadi saat itu bunda minum obat-obatan yang pertama. Selain bunda minum obat yang dari klinik itu, bunda minum Imbos, terus juga bunda sama minum CDR, karena bunda bilang sama ayah tulang dan sendi bunda tuh linu dan kayaknya tuh nggak enak lah gitu untuk dibawa jalan. Akhirnya bunda minum CDR 1 hari sekali, terus juga sama minum Imbos di pagi hari sama malam hari. Tapi setelah bunda udah minum CDR, bunda juga udah minum Imbos, udah mau 1 minggu pula, badan semakin gak enak. Terus juga akhirnya bunda mulai sadar bahwa indera penciuman dan perasa bunda udah mulai gak berfungsi. Nah saat itu bunda mulai panik dong, tapi bunda masih lagi-lagi belum kepikiran bahwa bunda itu ternyata terkena COVID-19 atau kena corona. Nah terus bunda inisiatif lah untuk sharing lagi ke yang punya klinik tersebut. Bunda bilang bahwa kok tiba-tiba saya nggak bisa mencium dan nggak bisa masak. Dan saat itu pihak klinik langsung menyarankan bunda untuk swab. Bayangin dong apa yang bakal terjadi kalau misalkan saat itu bunda swab. Nah mungkin bunda akan lebih tahu, maksudnya bunda akan lebih cepat ya taunya bahwa bunda tuh terpapar COVID-19. Dan saat itu bunda bilang sama pihak klinik, saya nggak mau swab gitu. Takut kan bunda? Pasti dong, siapa sih yang nggak takut? Mungkin teman-teman juga begitu kan, kalau misalkan ada rasa atau gejala yang bunda rasakan yang tadi bunda sebutkan ya. Nah terus karena bunda nggak mau swab kan, akhirnya bunda disaranin lah untuk jemur setiap pagi di matahari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi selama 30 menit. Selain itu juga bunda disuruh banyak makan buah-buahan yang mengandung vitamin C, terus juga banyak minum vitamin C, terus makannya juga yang banyak. Pokoknya sehari harus 3 kali makannya, walaupun gak ada rasa dan gak bisa nyium apa-apa tuh, pokoknya nomor 1 tuh makan. Karena badan kita udah lemes, udah rasanya nggak enak, terus kita nggak mau makan ya, terus kita nanti mau dapat asupan makanan dari mana gitu, mau dapat tenaga dari mana kalau kita nggak mau makan gitu kan. Ya udah akhirnya bunda paksa makan walaupun sebenarnya nggak enak banget karena nggak ada rasa apa-apa. Seenak apapun makanan tuh pokoknya nggak ada rasanya, sewangi apapun itu makanan nggak ada wanginya. Cuma bunda paksa aja tuh bunda makan, terus tetap bunda minum vitamin, makan buah-buahan, terus sambil bunda selingin juga sama minum obat-obatan yang buat menambah daya tahan tubuh ya, kayak Imbos. Terus juga bunda minum saat itu minum Natur E juga. Nah terus setelah berjalan kurang lebih 2 minggu, indera penciuman dan perasa bunda semakin bener-bener nggak ada rasanya sedikit pun, secuil pun tuh nggak ada rasanya sama sekali. Nah saat itu bunda udah mulai panik dong, nih ada apa ya sama bunda. Bunda sempat bilang sama ayah, apa bunda swab aja ya, tapi ayah bilang jangan bun, katanya kalau misalkan bunda swab takut nanti bunda diisolasinya, dibawa ke rumah sakit, atau misalkan nanti bunda akhirnya dijauhin sama anak-anak atau gimana lah gitu, bayangan ayah. Dan bunda juga pasti dong, bunda juga takut. Nah oke, setelah 2 minggu bunda berjalan dengan kondisi badan bunda yang udah nggak karuan itu rasanya, ditambah sama bunda kehilangan indera penciuman dan perasa, tiba-tiba ditambah ada sesak napas. Nggak tahu kenapa tiba-tiba bunda nggak bisa ngomong banyak aja. Jadi kalau ngomong sama ayah sama anak-anak tuh cuma sekata 2 kata atau sepatah 2 kata. Setelah itu bunda langsung tarik napas, terus bunda lanjut lagi ngomongnya. Jadi kayak begitu tuh. Setelah 2 minggu bunda ngerasain gejala badan nggak enak dulu ya, terus tiba-tiba hilang indera penciuman dan perasa. Dimasuk minggu ketiga tiba-tiba bunda ada sesak napas. Setelah bunda ngerasain sesak napas, tenggorokan bunda sakit, perih gitu, kayak disilet-silet. Tapi bunda nggak batuk dan nggak ada flu sama sekali saat itu, normal aja gitu. Maksudnya nggak ada tanda-tanda bunda mau flu gitu atau mau batuk atau udah gatel lah gitu di tenggorokan bunda, nggak ada. Cuma rasanya tuh perih banget, tenggorokan tuh kayak disilet-silet. Udah badan nggak karuan rasanya, udah terus linu si tulang sendi, terus badan nggak bisa dibawa aktivitas yang biasa bunda lakuin sehari-hari, terus sesak napas juga, terus tenggorokan sakit juga. Makin panik dong pasti bunda, makin yang ini kenapa sama bunda, ya Allah ada apa ini sama bunda gitu. Biasanya bunda kalau misalkan sakit kayak misalkan kecapean atau masuk angin atau misalkan memang bunda lagi ngedrop, biasanya minum obat aja besoknya udah langsung sembuh gitu. Yang penting bunda istirahat terus minum obat kan. Tapi itu bunda udah minum berbagai macam obat, kok nggak hilang-hilang juga rasanya gitu. Setelah masuk 3 minggu, udah 3 minggu bunda ngejalanin semua rasa yang nggak enak itu, terus ditambah dengan nggak bisa nyium dan nggak bisa ngerasa, itu rasanya gimana sih? Kayak bunda hidup, bunda bernyawa, tapi bunda kayak nggak bisa menikmati gitu, nggak bisa
ngerasain apapun gitu. Pokoknya semuanya tuh kayak jadi hambar gitu rasanya, nggak ada rasanya gitu. Gimana sih, mulai dari badan yang memang nggak berasa apa-apa, kalau disenggol sakit, mulut makan seenak apapun nggak ada rasanya, hidung mencium bau parfum sewangi apapun nggak ada baunya gitu kan. Sampai mohon maaf, pup Abang Maher aja Bunda nggak bisa mencium sama sekali kalau nggak dibilangin sama ayah atau nggak anak-anak. Nah setelah 3 minggu Bunda ngelewatin masa, menurut Bunda tuh masa kritisnya itu justru di 3 minggu pertama. Nah setelah Bunda ngelewatin masa kritis di 3 minggu pertama itu, tiba-tiba di kantor atau di tempat Bunda bekerja itu ada swab masalah untuk pegawai, untuk seluruh pegawai yang ada di tempat Bunda bekerja. Yang ada di pikiran Bunda saat itu, Bunda harus swab. Terus nanti kalau Bunda ternyata positif COVID gimana? Anak-anak gimana? Ayah gimana? Orang tua gimana? Teman-teman gimana? Keluarga gimana gitu? Pasti kan kepikiran. Cuma karena saat itu Bunda berpikir lagi bahwa Bunda pasrah gitu. Kalau misalkan memang Bunda positif COVID-19, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk Bunda benar-benar bisa istirahat. Terus juga Bunda tahu harus berbuat apa. Terus juga Bunda bisa menjaga diri dari orang-orang sekitar. Terus juga Bunda bisa makan dan kayak minum vitamin atau obat-obatan yang memang sesuai sama penyakit Bunda saat itu gitu. Kalau misalkan Bunda ternyata positif COVID kan. Nah oke, akhirnya Bunda ikutlah tuh si swab massal yang ada di tempat Bunda bekerja. Setelah swab massal itu, badan Bunda semakin gak karuan rasanya. Tiba-tiba Bunda cuma duduk, itu gak kuat untuk berdiri, untuk bangun lagi tuh gak kuat. Tapi itu Bunda paksain kan, karena ditambah juga keringet. Jadi keringet itu semenjak awal Bunda sakit mula di tanggal 5 November itu, keringet itu lendir. Terus bentuknya tuh kayak gede-gede gitu, kayak jagung gitu, tahu kan jagung? Nah itu gede-gede banget keluar dari muka, di badan Bunda tuh berasa basah mulu. Baju Bunda tuh setiap Bunda baru ganti baju udah basah lagi, baru ganti baju udah basah lagi. Dan itu keringet nggak sehat, Bunda tahu karena badan Bunda nggak enak. Setelah itu setelah swab Bunda pulang, Bunda istirahat, dan Bunda disarankan untuk istirahat di rumah karena Bunda sharing kan ke pimpinan Bunda kebetulan apa aja yang Bunda rasain saat itu, dan udah kurang lebih 3 minggu Bunda ngerasain itu, dan Bunda disuruh istirahat dulu. Akhirnya Bunda pulang 3 hari, Bunda istirahat di rumah dengan berharap badan Bunda udah membaik dong setelah Bunda 3 hari istirahat dan udah minum berbagai macam obat dan vitamin. Mulai dari tadi obat yang dari klinik, terus juga Imbos, ada Natur E, ada CDR, terus juga Bunda minum jahe, juga Bunda minum, terus terapi minyak kayu putih. Bunda udah mulai menjalankan terapi minyak kayu putih di awal mula Bunda kehilangan indera penciuman dan perasa ya. Nah saat itu udah Bunda lakuin semuanya. Setelah 3 hari Bunda di rumah, hari keempat Bunda masuk kerja, itu masih belum hilang juga rasanya. Malah semakin gak karuan. Napas semakin sesek, kayak napas Bunda tuh di sini. Terus tenggorokan semakin perih, terus badan semakin lemes, semakin berdiri aja nih Bunda tuh gak kuat. Jadi buat bergerak aja tuh gak sanggup, apalagi buat kayak beraktivitas gitu loh. Pokoknya Bunda kayak nggak punya tenaga sama sekali lah. Dan ini rasanya lebih dari orang yang terkena sakit tipes. Tahu kan gimana rasanya sakit tipes? Kan lemes, terus tulang pada sakit, sendi pada sakit, terus kayak menggigil, panas dingin. Itu berlipat dari rasa sakit tipes itu. Itu yang Bunda rasain kemarin ya. Nah setelah akhirnya di 3 hari Bunda udah istirahat setelah swab itu, terus hari keempat Bunda masuk ke kantor karena Bunda rasa udahlah, Bunda udah cukup istirahatnya, walaupun sebenarnya badan Bunda udah masih nggak enak kan. Nah hari keempat Bunda masuk ke kantor, dan saat itu ternyata pas sama keluarnya hasil swab dari pegawai yang ada di tempat Bunda bekerja. Tapi Bunda belum sampai si hasil swab itu keluar, Bunda izin pulang lagi karena Bunda bener-bener udah ngerasa nggak kuat banget buat kayak bangun, jangankan bangun, buat duduk aja tuh Bunda udah gak kuat. Jadi Bunda tuh bawaannya pengen cepet pulang, pengen tiduran, pengen rebahan gitulah istilahnya. Karena nih tulang sendi semuanya nih udah kayak gak bisa diajak kompromi lah gitu. Nah oke, setelah itu Bunda pulang, baru 1 jam Bunda di rumah, akhirnya Bunda dapat telepon dari pimpinan Bunda, dan Bunda dikabarin bahwa ternyata benar Bunda positif COVID-19. Alhamdulillah,
Kenapa Bunda bilang alhamdulillah? Jadi Bunda bisa tahu apa penyakitnya, terus juga apa yang harus Bunda lakuin, penanganannya apa, terus juga kayak obat-obatannya apa yang harus Bunda minum, terus kayak vitaminnya apa yang Bunda butuhin, akhirnya Bunda bisa tahu semuanya. Nah, setelah Bunda tahu bahwa Bunda positif, akhirnya Bunda disarankan untuk isolasi mandiri. Kenapa Bunda isolasi mandiri dan di rumah aja Bunda isolasinya? Karena alhamdulillah Bunda nggak ada penyakit bawaan atau kayak nggak punya penyakit riwayat yang mengkhawatirkan gitu loh. Jadi alhamdulillah masih bisa ditanganin dengan sendirilah gitu, karena yang penting itu nomor satu untuk orang-orang yang memang terpapar COVID-19 itu adalah istirahat, benar-benar istirahat sebanyak-banyaknya, makan minum yang banyak, terus minum vitamin, terus makan buah-buahan yang banyak, terus jangan lupa berjemur setiap hari itu minimal 30 menit. Itu sih yang disaranin dari pihak puskesmas. Makanya kenapa Bunda isolasinya di rumah, dan Bunda isolasinya kebetulan alhamdulillah rumah Bunda kan tingkat, jadi kamar Bunda di atas, dan keseharian Bunda selama 8 hari itu ya Bunda ngutak-ngutiknya atau muter-muternya itu ya di kamar aja. Dan mulai saat hari itu juga pas Bunda tahu bahwa Bunda positif COVID-19, anak-anak udah langsung dibawa sama nenek, langsung diungsikan di rumah nenek, dan sejak itu Bunda udah kayak nggak bisa bareng-bareng lagi lah gitu sama anak-anak. Nah oke. Obat atau vitamin apa aja yang Bunda minum selama Bunda positif COVID-19 kemarin, dan selama 8 hari itu Bunda isolasi mandirinya di rumah. Jadi alhamdulillah di pas Bunda tahu bahwa Bunda positif COVID-19 itu kan Bunda bener-bener menggunakan waktu isolasi Bunda tuh untuk bener-bener istirahat total. Jadi Bunda tuh istirahat, nggak ngurusin anak-anak, nggak ngurusin abang maher, nggak ngurusin rumah, maksudnya nggak harus bolak-balik ke kantor, nggak kerja gitu, bener-bener Bunda tuh istirahat total. Di hari ketiga setelah Bunda isolasi mandiri tuh badan Bunda tuh udah alhamdulillah sedikit membaik, walaupun anosmia Bunda masih belum normal, malah masih nggak kecium apa-apa dan belum berasa apa-apa, tapi setidaknya udah lebih baik. Dan sesak napas juga saat itu masih ada, tapi untuk badan Bunda udah sedikit lebih ringan lah gitu. Nah terus untuk obat atau vitamin yang Bunda minum selama Bunda isolasi mandiri selama 8 hari di rumah ini adalah yang pertama ini extra food yang Bunda minum. Ini extra food ini belinya di apotik, jadi extra food ini dari HPAI. Ini sih ayah yang beli ya sama temennya, jadi kebetulan temennya itu member dari HPAI gitu. Extra food ini adalah madu yang mengandung berbagai macam buah-buahan, dan di sini juga ada sayur-sayuran juga. Dan kelebihannya lagi adalah ini untuk menambah nafsu makan, karena orang-orang yang terkena atau kehilangan indera penciuman dan perasa itu kan nafsu makannya hilang ya, malah nggak kepengen makan sama sekali kan. Makanya Bunda disaranin sama ayah untuk minum si extra food madu ini yang mengandung buah-buahan dan sayur-sayuran ini. Dan alhamdulillah walaupun Bunda nggak bisa ngerasa apa-apa dan nggak bisa mencium apa-apa, tapi nafsu makan Bunda tuh nggak putus gitu loh. Alhamdulillah Bunda tuh makannya apa aja Bunda makan gitu, walaupun nggak berasa apa-apa. Terus yang kedua adalah CDR. Ini masih Bunda minum terus sampai Bunda isolasi mandiri, mulai dari pertama kali Bunda ngerasa badan Bunda tuh atau tulang sendi Bunda tuh sakit. Karena ini selain ada vitamin D-nya, ini juga mengandung kalsium ya kan. Kalsium bagus kan buat tulang kan, karena Bunda ngerasa tulang Bunda saat itu sendi-sendi Bunda pada sakit, jadinya Bunda minum si CDR ini. Terus yang selanjutnya adalah ini Natur E. Ini Natur E Bunda minum sehari 1 kali. Oh ya, untuk CDR juga Bunda minumnya 1 hari sekali ya. Ini biasanya Bunda minum sebelum tidur. Terus si extra food ini Bunda minumnya juga 1 hari sekali. Ini biasanya Bunda minum di pagi hari pas Bunda bangun tidur. Bunda minum si madu ini, jadi biar di hari-hari Bunda tuh Bunda bisa ada nafsu makannya gitu loh. Terus si Natur E ini Bunda minum 1 hari sekali. Biasanya Bunda minum juga di malam hari sebelum tidur. Dan untuk obat atau vitamin ini adalah vitamin yang memang disarankan untuk orang-orang yang terkena COVID-19 atau positif COVID-19. Jadi ini yang pertama adalah vitamin 1000 mg. Ini Bunda minum yang Natrol AZC Immune Health. Tapi katanya untuk orang-orang yang mempunyai riwayat sakit lambung atau MAH akut gitu, disarankan untuk kadar si vitamin C ini diturunin ya, jangan minum yang 1000 ml, jadi minum yang 500 mg aja. Karena alhamdulillah Bunda nggak ada masalah di lambung Bunda, jadi Bunda minumnya yang 1000 mg ini.
Dan ini minumnya Bunda 1 hari sekali, dan di pagi hari biasanya ini Bunda minum setelah Bunda berjemur dan setelah Bunda sarapan pagi. Terus sama ini adalah vitamin D3 dari NOW, high potensi 5000 IU. Dan ini juga salah satu vitamin yang dianjurkan banget dan harus diminum sama orang-orang yang terpapar COVID-19. Ini juga diminumnya 1 hari sekali, dan biasanya Bunda minumnya berbarengan sama vitamin C yang 1000 mg ini di pagi hari setelah Bunda berjemur dan udah sarapan pagi ya pastinya. Terus juga untuk obatan yang lainnya adalah di sini Bunda minum acetylcysteine. Ini untuk kayak mengeluarkan dahak yang ada di tenggorokan, karena Bunda punya keluhan tenggorokan perih gitu, karena Bunda pikir ada dahaknya atau ada yang ganjel lah gitu, atau ada infeksi lah, Bunda nggak ngerti. Nah terus disaranin sama orang apotekernya untuk minum si acetylcysteine ini. Dan ini ayah sempat konsultasi ke pihak apoteker atau ke apotek itu, bilang bahwa istri saya positif COVID-19, dan disebutkan sama ayah atau dijelaskan gejalanya apa aja. Terus karena Bunda ada sakit tenggorokan yang Bunda bilang tadi, akhirnya disuruh minum si acetylcysteine ini sehari 1 kali, dan ini biasanya Bunda minum di siang hari. Nanti bakal Bunda tulis di sini ya namanya. Terus yang kedua adalah ini Becom Z. Ini adalah multivitamin dan mineral zinc. Terus juga ini suplemen makanan. Ini tuh selain ada vitaminnya, ini juga bisa untuk sebagai suplemen makanan gitu. Ini, dan ini diminumnya 1 hari sekali, dan biasanya Bunda minumnya berbarengan sama si acetylcysteine ini di siang hari. Jadi karena minuman selama Bunda positif COVID-19 itu ada banyak banget ya, selain obat, terus ada vitamin, belum lagi kayak air lemon, terus lagi belum air terapi minyak kayu putih Bunda, terus lagi belum juga kayak ada CDR, terus ada susu beruang. Oh ya, tambah lagi nih, disarankan untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi isolasi mandiri karena terpapar COVID-19, disarankan untuk minum susu beruang ya, karena itu bagus banget untuk mengembalikan daya tahan tubuh, terus juga untuk meningkatkan imun kita saat kemarin udah sempat drop, dan itu bagus banget untuk mengembalikan lagi badan kita biar fit lagi atau kayak biar sehat lagi. Dan itu biasanya si susu beruang itu diminum 1 hari sekali ya, terserah sih mau pagi atau siang atau. Selain itu juga pesan Bunda tetap stay positif, yakin bahwa kita tuh bakalan sembuh dan bakalan sehat lagi. Terus jangan lupa untuk makan yang banyak, terus minum air putih yang banyak. Oke, jadi itu dia cerita panjang dari Bunda. Semoga cerita panjang Bunda kali ini bisa bermanfaat ya buat semua teman-teman yang membutuhkan. Dan mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dan misalkan ada informasi yang belum terjawab. Semoga di next video Bunda bisa membantu memberikan informasi lagi atau bisa menjawab lagi pertanyaan dari teman-teman semua yang udah masuk di kolom komentar video Bunda kemarin. Oke, kalau begitu Bunda pamit undur diri dulu ya. Sampai ketemu lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.